pada part sebelumnya. Eng sangat marah mendengar apa yang terjadi kepada kota Sunway dan meminta wanita itu untuk mengantarkannya ke kota Sunway karena itu cukup membuatnya murka. Lalu mereka langsung menuju ke kota Sunway. Di perjalanan menuju kota Sunway, saat mereka sudah dekat dari kota Sunway, Eng berkata dia akan menyembunyikan mobilnya di dekat kota. Saat mereka sudah berhenti, Eng turun dari mobil. Melihat tembok kota Sunway, Eng bergumam mengatakan, "Kota ini tidak ada di ingatanku dan tak pernah muncul di peta sebelumnya." Mereka melihat tembok pertahanan kota Sunway dan Eng meneruskan gumamannya berkata, "Sekarang kota Sunway sudah diambil alih oleh Silverwolf Hunting Team." Lalu sembari membuka kacamatanya, Eng berkata, "Ayo jalan ke sana dan periksa situasi di dalam kota." Tapi di belakangnya terlihat monster yang akan menerkamnya. Melihat itu, wanita yang bersamanya sangat terkejut, lalu mengarahkan senjatanya ke arah iblis itu, tapi bahkan tidak menengok. Eng mengalahkan iblis-iblis itu dengan inti hijaunya, mengikat semua iblis itu dengan akar, lalu menjatuhkan mereka. Setelah mereka semua jatuh, Eng mengatakan, "Jangan nakal, bajingan seperti kalian tidak akan bisa menghalangi kami menuju kota. Kita tidak akan membunuhnya. Iblis seperti mereka menyukai darah dan mayat. Kalau mereka mati, akan memancing lebih banyak iblis lagi. Ayo kita berangkat." Eng berpose dan mengajak wanita itu untuk berangkat ke kota. Melihat itu, wanita itu terlihat bahagia melihat kekuatan Eng dan sontak mengatakan, "Oke." Lalu bergumam berkata, "Dia sangat kuat, entah karena kota atau karena rekan-rekanku. Aku merasa punya harapan sekarang." Mereka memantau gerbang kota sebelum masuk, melihat sesuatu yang aneh. Eng berkata, "Aku tak percaya kalau tidak ada penjaga di luar gerbang kota." Dan wanita itu membenarkan. Bahkan pintunya terbuka lebar. Tiba-tiba seorang manusia yang menggendong seorang anak berlari ke arah keluar. Itu membuat Eng terkejut bertanya, "Ada yang keluar?" Tapi sebelum pria itu keluar, seseorang menangkapnya, membanting wajahnya ke tanah, dan melihat itu, wanita yang bersama Eng mengarahkan senjatanya dan berkata, "Itu Silverwolf bajingan." Tapi Eng sontak memegang senjata wanita itu menutup teropongnya dan berkata, "Ini akan membongkar lokasi kita. Biarkan aku saja." Lalu di gerbang kota, tiba-tiba muncul tangan iblis yang sangat besar, menangkap pria yang membawa kabur anak kecil tadi. Itu sontak membuat Eng sangat terkejut melihat apa yang terjadi di kota Sunway. Tanda tanya besar tertanam di kepalanya. Tidak hanya Eng, wanita yang bersamanya juga sangat terkejut. Bertanya, "Kenapa ada iblis di dalam kota?" Sedangkan Eng bergumam mengatakan, "Kalau ada iblis di sana, kita tidak bisa menggunakan strategi biasa untuk menyerang mereka. Kita bisa menyelamatkan mereka satu persatu." Lalu tiba-tiba, dalam sekejap, Eng menghilang dari pandangan wanita itu, membuat wanita itu bertanya-tanya dan terkejut melihat Eng yang sudah menjatuhkan dua penjaga gerbang kota. Melihat apa yang terjadi, wanita itu sontak berlari mengejar Eng, meminta Eng untuk menunggunya. Karena ini adalah permintaannya, menyelamatkan kota Sunway. Saat dia akan masuk ke gerbang kota, dia dibuat makin terkejut, bukan hanya melumpuhkan orang-orang Silverwolf, tapi juga dia dikejutkan oleh apa yang terjadi kepada kedua penjaga gerbang itu.
Kulit mereka terlihat membusuk ungu. Penampilan mereka seperti sudah mati beberapa hari yang lalu. Dan saat melihat ke arah dalam gerbang, dia berteriak terkejut. Mereka semua Silver Wolf Hunting. Eng sedang membuli mereka semua, menjatuhkan mereka semua dengan sangat cepat, satu persatu dengan akurat, menusuk kepala mereka. Sembari melakukan itu, Eng bergumam mengatakan, mereka semua sudah jadi mayat. Mereka dikendalikan oleh iblis dengan kemampuan unik. Kalau begitu, tidak perlu ragu untuk menghabisi mereka semua. Dengan sekali melesat, Eng menjatuhkan mereka semua, lalu berhenti di samping salah satu mayat yang mengeluarkan aura aneh dari kepalanya. Melihat itu, Eng bergumam, berkata, mereka dikendalikan menggunakan benang hitam seperti aura yang tertancap di kepala mereka. Iblis seperti ini yang punya kemampuan unik pasti bergerak sendirian. Tampaknya aku harus mencari asal aura ini. Eng melihat aura itu menuju ke arah salah satu bangunan, dan dia berteriak kepada wanita di belakangnya, berkata bahwa dia akan menyelamatkan ayah dan anak sebelumnya dan mencari apakah ada yang masih hidup atau tidak di dalam kota. Mendengar itu, wanita itu menjawab mengiyakan. Dan setelah mendengar konfirmasi, Eng melesat ke arah aura itu dengan sangat cepat, menuju ke arah bangunan seperti kastil. Tanpa membuang waktu, begitu sampai, Eng langsung mendobrak pintunya. Dan sesuatu yang ada di sana membuatnya sangat terkejut. Beberapa orang diikat di salib. Melihat itu, Eng bergumam mengatakan, sialan, aku terlambat. Dia melihat satu ekor iblis yang sudah menyalib seorang anak dan pria yang sebelumnya akan kabur. Melihat Eng sampai, iblis itu mengatakan, semua yang ada di kota ini milikku, baik yang hidup maupun yang mati. Aku sengaja meninggalkan ayah dan anak ini agar bisa bermain kucing-kucingan. Tapi mereka malah ingin kabur dari kota. Mereka sudah melanggar batas. Lalu sembari berdiri, iblis itu berkata, datanglah. Lalu sembari menoleh, dia meneruskan, wahai pelanggan terakhirku, ini adalah iblis berinti 3, berkemampuan inti ungu ilusi, dan dapat mengendalikan mayat. Elemen tidak diketahui. Melihat iblis itu, Eng bergumam berkata, apakah yang ada di belakangnya adalah kristal energi. Jumlahnya ada 3. Silver Wolf Hunting mengambil alih kota karena mereka ingin mengambil kristal energi. Kenapa iblis bisa tertarik ke sini? Apa yang iblis inginkan dari kristal energi itu? Melihat Eng yang hanya diam, iblis itu berkata, orang asing, kau manusia atau demon. Tidak menghiraukan iblis itu, Eng masih melanjutkan gumamannya, berkata, itu jelas-jelas inti ungu yang langka. Demon berinti ungu, punya kemampuan untuk membuat ilusi. Lalu Eng menjawab iblis itu berkata, Silver Wolf Hunting yang sudah kau bunuh itu, pemimpin mereka adalah prajurit berinti 3. Di hadapan demon pengendali mayat sepertimu, dia pasti tidak punya kesempatan untuk menang. Mendengar itu, iblis itu tertawa dan bertanya, prajurit berinti 3, apakah maksudmu yang satu ini? Dia membuat sesuatu melesat ke arah Eng, membuat Eng sangat terkejut karenanya. Ternyata itu adalah pemimpin Silver Wolf Hunting.
Dia sudah mati dan dikendalikan oleh iblis tiga sirip itu. Iblis membuat ketua wolf hunting untuk menyerang Eng. Untungnya dengan refleks Eng masih bisa menahan serangan pria itu. Masih terkejut saat mendarat, Eng bertanya-tanya prajurit berinti tiga bisa dikendalikan oleh iblis ini. Dan tidak hanya itu, sembari mengeluarkan warrior-warrior lain, iblis itu berkata, "Mari sambut tamu kita." Melihat apa yang terjadi, Eng bergumam berkata, "Tidak hanya anggota Silver Wolf Hunting Team, tapi prajurit kota ini juga. Mereka terlalu banyak." Melihat Eng yang hanya diam, iblis itu tertawa kuat dan berkata, "Selamat datang di pestaku." Semua mayat terlihat seperti zombie ada di bawah kendali iblis itu.